Lagu pembukaan teks Ya Tuhan pandanglah hamba-Mu. Ferdi. Nomor berapa? Tidak ada nomornya. Lagu lama. Bu. Lagu di Sambas nih gini ada. Ini kalau misarike misarwa apa gitu. Lagu lama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih semuanya, selamat malam. Puji Tuhan, kita hari ini luar biasa. Saya pikir tadi sore saya sempat sebentar ambil waktu untuk jalan karena memang diwajibkan dokter, saya harus jalan 1 hari 1 jam. Lalu saya berpikir, hari ini luar biasa, cuaca cukup baik. Karena beberapa hari ini saya pulang tiap malam tuh guyur hujan. Lalu pertama-tama saya kepada pihak keluarga duka dari almarhumah Ibu Maria, saya harus pertama-tama sampaikan dulu salam dari pihak ordo kami, karena kebetulan malam ini juga saya misa. Saya sebagai anggota Kapusin, Monsinyur Hieronymus Bumbun adalah saudara tua untuk kami saat ini, tertua di Ordo Kapusin di Provinsi Kalimantan Barat atau Pontianak, ya, Maria Ratu para Malaikat, menyampaikan atas nama provinsial yang sekarang tidak ada di tempat, dan ketika beliau meninggal juga provinsial juga dengan ada acara besar karena ada utusan duta besar Kapusin untuk untuk seluruh dunia yang mau mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur terpilih Banjarmasin, ya, karena beliau yang selama ini hampir keliling dunia sebagai utusan dari pihak Kapusin Generalat Roma. Lalu kemudian berikutnya besoknya sebetulnya itu pemegang kuncinya adalah Monsinyur Hieronymus Bumbun yang masih masuk lagi malam solidaritas Kapusin untuk misi Kapusin seluruh dunia dan lain-lain. Jadi bertepatan dengan acara besar, maka ketika mereka tahu bahwa malam ini saya diminta untuk misa hari ke-7 provinsi sekarang ada di Timor Leste, dia sampaikan salam kepada pihak keluarga, ya. Tadi pagi juga semua komunitas Kapusin sudah mendoakan Ibu Maria dalam misa harian pagi untuk masih dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga Kapusin. Itu saja yang pertama saya harus sampaikan. Lalu yang berikutnya bahwa peringatan 7 hari selalu mengingatkan kita kembali akan rahmat Tuhan yang besar di dalam liturgi kita ketika kita mendoakan siapapun dalam ritus apapun, terutama ketika saudara-saudara kita yang meninggal kita doakan, karena terkait dengan 7 sakramen gereja sebagai simbol keselamatan bagi umat beriman, ya. Karena itu supaya perayaan kita malam ini berkenan kepada Tuhan, mari kita awali dulu dan mengakui segala dosa kekurangan kita supaya pantas merekam peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, namun dibangkitkan oleh kuasa Bapa di dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan
kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah asal segala kehidupan mengasihi kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami mendoakan kedua orang tua kami, secara khusus untuk Ibu Maria, mengenang 7 hari Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan 5 tahun yang lalu Engkau panggil Bapak kami Hidayat Alfonso yang menghadap Engkau. Kami mohon belas kasih-Mu untuk mengampuni segala dosa kesalahan mereka, sebab hanya Engkaulah Guru sumber kebaikan yang membukakan pintu bagi kami berkat kebangkitan Putra-Mu yang menyelamatkan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudari, ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antara bacaan Dia Kubangkitkan, teks yang kedua. Dikala Yesus terdengar bahwa sakit menimpa Lazarus, maka Yesus bersabda, Dia tak akan binasa, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan di akhir zaman. Akulah hidup dan kebangkitan. Siapa yang percaya padaku, dia tak akan binasa, tetapi hidup selamanya. Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan
dibangkitkan di akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan berserta. Nilai Tuhan kita Yesus Kristus menurut tulisan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Moga-moga berkat tawatan Yesus ini dosa-dosa kita dilebur. Amin. Saudara-saudara kasih, sekedar mengingatkan, bukan mengingatkan sih, hanya sekedar menegaskan kembali hari-hari peringatan arwah di dalam tradisi gereja Katolik ya. Ya, saya tidak bermaksud untuk memprovokasi umat sehingga merepotkan pastor, banyak pastor di paroki yang ada di kota ini ya. Di kota ini ada 10 paroki ya. Beberapa kali saya ditegur oleh beberapa pastor paroki waktu rapat PK, dia bilang, "Kamu memprovokasi umat ya," katanya. Saya bilang, "Tidak, saya hanya menyampaikan apa yang patut disampaikan kepada umat, dan umat harus mengerti, harus paham. Dan selama ini umat cukup setia menjalankannya. Juga kita aja yang mungkin tanda kutip kurang setia melayaninya." Saya bilang begitu ya. Saya juga tidak mau kalah. Kalau saya diserang, saya juga serang balik. Ya, kita mau jalankan tradisi yang benar ya. Itu. Nah, di dalam tradisi gereja Katolik itu selain semua ritus upacara mulai dari kematian, saat meninggal sampai pemakaman itu disebut dengan ritus tirakatan ya, disebut ritus tirakatan atau hari jaga atau malam jaga dan lain-lain sampai pemakaman. Pemakaman selesai, masih ada lagi tugas kita berikutnya, di peringatan arwah. Tradisi kita dalam peringatan arwah gereja Katolik itu ada satu rangkaian ya. Ini pasti sudah sering dengar karena pastor saya selalu menyampaikan hal ini ya. Satu rangkaian, bukan satu paket, satu rangkaian. Kalau satu rangkaian berarti terdiri dari beberapa kali. Kalau satu paket kan satu kali semuanya masuk di situ ya. Tapi pastor pernah cerita ketika ada satu umat Katolik, umat paroki katedral ya. Dia rupanya sebelumnya sudah satu keluarga itu karena sukses kan pindah ke Jakarta semua. Ada yang ke Singapura, mungkin ada yang ke Australia, pokoknya pindah dari Pontianak satu keluarga. Namun sebelum pindah ya, sebulan sebelum pindah, bapaknya orang tua dari keluarga itu meninggal, lalu dimakamkanlah di Santo Yusuf Sungaraya. Ketika mereka makamkan di Santo Yusuf Sungaraya bagian VIP itu, mereka langsung beli 2 lubang ya, artinya satu untuk pasangan hidup kan. Nah, lalu mereka
pindah ke Jakarta. Pulang dari Jakarta, sudah pindah semua ke Jakarta, kan otomatis ibunya, mamanya, istri dari bapak yang meninggal tadi kan, otomatis kan ikut ke Jakarta. Yang tinggal di sini hanya bibinya, yang tua, lumayan tua, sendiri. Ya. Lalu 9 tahun kemudian, ya, sesudah mereka pindah ke Jakarta, mamanya meninggal, ibunya meninggal tahun yang lalu. Ya, ketika masih sudah mulai reda lah COVID lagi istilahnya kan, bisa main lalu kemudian dibawa pulang jenazah. Kenapa? Karena kan lubang kan sudah disiapkan disiapkan pasangan sebelah. Semaikan di rumah duka satu nikah saya juga yang layani sampai malam keempat, hari kelima pemakaman. Pada hari kelima pemakaman, selesai pemakaman, seperti biasa saya duluan pulang. Begitu saya sudah main motor mau pulang, saya dikejar oleh anaknya. Kan? Pastor tunggu bentar, katanya. Saya bilang, ada apa Pak? Ini katanya mau minta tolong Pastor supaya untuk misa peringatan arwah. Oh iya, baik, saya bilang. Karena saya pikir ini hari kelima, berarti lusa itu hari ke-7. Oh ya, besok lusa ya, hari ke-7. Dia bilang bukan. Loh, saya bilang apakah saya salah hitung atau bagaimana kan? Dan saya bilang maksudnya gimana? Maksud kami Pastor, katanya sore ini kami semua sudah terbang kembali ke tempat masing-masing. Jam 3 kan tiket kami jam 3 katanya kan. Minta tolong besok, karena yang tinggal di sini hanya bibi, nggak ngerti apa-apa. Minta tolong besok buat misa untuk mama saya, katanya. Ya, tolong doakan misa itu untuk 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 3 tahun sekaligus. Saya bilang, mana bisa begitu? Saya bilang, saya yakin lagi nanti dia bilang begini, Pastor nggak usah takut katanya. Kan? Pastor hitung ya 7 hari berapa kami bayar, 40 hari berapa, 100 hari berapa, nanti kami transfer katanya. Ampun, saya bilang. Saya langsung bilang gitu, tuh Pak, saya tidak bisnis, saya bilang. Silakan pergilah cari pastor paroki. Saya tinggalkan aja. Mereka berpikir dengan satu paket. Saya sih tidak bisa salahkan mereka berpikir demikian. Kenapa? Karena mereka lebih kental kepada adat budaya. Memang dalam adat budaya orang Chinese di kota rata-rata ya, kalau yang bukan Katolik ya, kalau hari pemakaman mereka sekaligus peringatan arwah. Nah, kalau keluarganya yang banyak di luar ya, nggak mau repot ya, jadi mereka sekaligus peringatan arwah di situ 7 hari segala macam. Makanya kadang-kadang kalau mereka sekalian peringatan arwah ya bukan Katolik itu, kalau mereka misalnya harus siapkan ayam, itu bisa siapkan sampai 7 ekor itu yang dipajang di situ. Nah, dengan segala macam hitungan duit-duitnya, uang-uangnya kan macam-macam, araknya, tehnya segala macam itu ada begitu. Ya, saya juga sering perhatikan ketika di krematorium sebelah Katolik sama sebelah kan, ketika kami selesai doa itu yang Katolik tanya kepada saya, bagaimana itu? Saya bilang itu memang tradisi, boleh, nggak masalah. Tapi kita Katolik tidak, saya bilang. Ya, kita Katolik itu satu rangkaian itu terdiri dari 7 kali. 7 kali, sekali lagi 7 kali. Kenapa 7 kali? Ya, sponsorilah, saya tidak memprovokasi umat. 7 kali ini ya, itu menimbolkan 7 sakramen gereja. Dalam gereja Katolik disebut tanda keselamatan bagi umat beriman. Nah, karena itu 7 kali. 7 kali itu kapan aja? Dimulai dari hitung hari pertama. Ya, karena orang disebut arwah, doa arwah ya hari ketika dia meninggal, sesudah meninggal itulah malam pertama, itulah disebut peringatan pertama. Ya, yang seyogyanya, yang seharusnya ketika hari pertama atau hari malam pertama itu meninggal, itu malamnya itu wajib itu pemberkatan jenazah dan peti dan lain-lain, itu sudah harus siapkan. Tapi karena ini kondisi orang meninggal kan tidak sama. Ya, ada yang mungkin tidak pulang dari tempat lain, ada yang mungkin meninggal di tengah malam. Orang berpikir, ngapain merepotkan pastor untuk berkat jenazah dan lain-lain. Kita besok aja kita itu yang dilakukan oleh Pemandu Santo Mikael kalau mereka tahu. Tapi kadang-kadang mereka kalau lihat saya masih online, kalau telepon juga saya pernah beberapa kali. Dan terakhir
Sibau, ya 1:30 mereka telepon saya karena mereka ada pulang jenazah kalau itu dan masalah kalau memang pas saya masih bangun lah seperti tadi malam pikir sudah capek sekali tuh, capek ngantuk saya nanda istirahat siang karena saya layani umat yang sakit 11:30 masih orang telepon hujan-hujan lagi minta minyak suci. Saya bilang Tuhan, puji Tuhan, bulan masih saya tugas belum ada belum waktunya saya istirahat dengan seperti pulang 1:30 sampai di rumah mati lagi kalau mati udah suka nggak bisa tidur. Nah itulah satu situasi dan kondisi ya. Oke, saya sekali lagi saya hanya menegaskan kembali itulah yang ada dalam tradisi gereja Katolik ya. Berbicara tentang peringatan arwah, hari-hari peringatan arwah itu, oh ya tadi belum dihitung ya, kan pernah pastor aja tuh. Hari pertama, lalu yang kedua tuh hari ketiga, malam ketiga, ya. Kita di sini masih lumayan, kita cukup setia mendoakan dari mulai malam pertama, ya, lalu kemudian sampai malam ketiga bahkan sampai malam ketujuh, ya. Malam ketujuh itu yang ketiga, bukan yang pertama, ya, seperti hari ini. Lalu nanti 40 hari, lalu 100 hari, 1 tahun, ya. Lalu kemudian 3 tahun atau 1000 hari. Di kita sih mengatakan 1000 hari. Tapi ya siapa mau berekkan kalender hitung 1 sampai 1000 ya, asal itu kurang kerja. Berapa orang bilang saya 3 tahun ya. Itu pun nggak bisa tetap benar juga ya. Lalu yang kedua catatan untuk kita sebenarnya tidak mesti persis hari H. Tidak mesti. Ya, soalnya di daerah kita ini ada 2 macam versi hitungan. Ya, saya tahu di antara beberapa orang Dayak, apalagi orang Hulu, beda lagi hitungannya kan. Lalu kan itu ada 2 jenis hitungan. Ada yang dihitung memang hari saat itu meninggal, ada yang dihitung saat pemakaman. Nah, bisa selesai. Ada soal. Yang paling penting itu niatnya. Ya, kalau misalnya contoh. Ya, saya contoh tahu ada beberapa paroki yang sangat ketat nggak boleh misa hari Minggu. Contohnya hari ketujuh pas hari Minggu kan, paroki itu melarang nggak boleh. Kan, pas hari pastor baru tak boleh. Ya mau tak mau lah ya mungkin baiknya bergeserlah Senin atau hari Sabtu. Ini nggak usah di hari Minggu, padahal sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada soal. Yang penting bahwa umat ingat bahwa ini hari Minggu dia punya kewajiban ke gereja hari Minggu, selesai nggak ada masalah. Menurut saya yang nggak tahu karena saya pernah jadi pastor paroki juga di Malang dan dia, jadi saya bisa tahu aturan yang kalau mau aturan yang bijaksana dan fair, jangan mempersulit umat, itu yang menurut saya ya. Sekali lagi maaf, jangan diomongkan ini itu pastor ini provokasi umat lagi. Oke ya, nah, karena masalahnya saya selalu siap layani, selalu ada, kalau saya dihubungi ada waktu saya siap layani. Itu soalnya. Lalu kemudian ya terkait dengan hitungan hari nggak mesti. Kalau baik kalau memang bisa tepat hari hanya oke, nggak ada soal. Ya, cuma ya jangan selisih terlalu jauh lah, apalagi sampai digabung. Contoh 40 hari dengan 100 hari ya jangan. Ya nggak bisa. Kalau misalnya 40 hari ya harus lewat sampai hari ke-49 ya nggak masalah. Nggak soal, masih juga hitungannya 40 kan. Itu masih angka depannya 40 ada soal. Ini nggak usah terlalu karena saya mau biasa saya bilang kenapa pastor kalau gitu, saya bilang ya ngapain kita repotkan diri kita sendiri. Gue bilang kenapa tanya Santo Petrus nggak pernah sediakan kalender di gereja di surga. Gue bilang Yesus nggak akan lihat kalender. Gue bilang yang penting gini niat kita yang kita persembahkan. Nah Yesus tahu oh ini hari mereka doa untuk peringatan arwah guys ya. Nah itu soal tidak usah persis tepat hari H ya. Lalu satu hal lagi yang sebenarnya maaf ya, ini bukan provokasi umat. Hari ke-100 itu wajib pemberkatan makam ketika makam sudah selesai. Tapi kan budaya pada masing-masing berbeda. Ada yang 3 tahun baru bikin makam, kebanyakan orang Jawa ya, dan sebagian besar ada orang Batak juga. Biasanya sudah 3 tahun baru bikin makam. Berarti tunggu 3 tahun kemudian atau
1000 hari baru pemberkatan makam. Tapi kalau untuk kita yang biasa ikuti normal aturan biasa umum itu, kadang-kadang hari ke-100 itu makam sudah selesai dikerjakan, dibuat, lalu ada pemberkatan dan penyucian makam sebagai tanda bahwa tempat itu keramat, tempat itu disucikan untuk kita datang ziarah. Disitulah tanda hormat kita kepada orang tua kita yang pernah melahirkan kita, mencintai kita, lalu kemudian kita balas balik ke apa yang masih nampak di mata kita. Tapi kita percaya jiwanya sudah di surga, itu aja. Itu di kita seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya biasanya ada yang minta pemberkatan makam sekaligus disebut peringatan arwahnya 100 hari ada, tapi ada yang juga berkat makamnya pagi malam seperti ini bisa di rumah, itu terserah, itu bebas, yang tidak harus ikuti yang mana dan segala macam. Kemudian pastor hanya mengingatkan aja, itu sebenarnya hari ke-100 ada pemberkatan makam, ya. Pemberkatan makam itu juga untuk menghindari satu, ya mohon maaf kalau di sini ada beberapa prodiakon, kalau ada ya mohon maaf, karena waktu pemakaman oleh prodiakon makam tidak diberkati dan prodiakon tidak punya hak untuk memberkati makam. Maka ketika itulah kesempatannya, ketika hari ke-100 itu pemberkatan makam, pastor yang memberkati. Itu biasanya begitu untuk menghindari banyak hal liturgi yang dilewatkan, ya. Itu yang pastor harus tegaskan kembali kepada kita. Nah, oke, lalu yang kedua, semua peringatan arwah yang tadi 7 kali itu semua ada di kitab suci. Maka kita mengikuti tradisi kitab suci terkait dengan hari-hari peringatan itu, ya. Nah, kalau mau dilihat memang itu nggak bisa dalam waktu 1 jam 2 jam selesai bicara tentang itu, tapi yang jelas semua ada ditulis oleh kitab suci supaya kita juga mengenang dan mendoakan saudara-saudara kita sesuai tradisi gereja yang diambil dari tradisi para rasul. Para rasul juga mengambil tradisi dari kitab suci, ya. Oke, lalu kemudian seperti hari ke-7 tadi bacaan Injil kan sudah jelas bahwa hari pertama, malam pertama minggu itu, ya, 1 minggu kan 7 hari, ya. Jadi hari ke-7 itu, nah, Yesus datang menambahkan diri kepada para murid dan menyampaikan salam damai. Karena itu biasanya kita ada tradisi kalau di kampung, ya. Saya sangka orang kampung mendengarkan wejangan atau bukan wejangan, tapi khotbah atau renungan atau ajaran yang disampaikan oleh pastor-pastor zaman dulu, misi-misi dulu dengan baik. Kenapa? Karena sampai hari ini masih ada hampir semua kampung. Kalau ketika misalnya ada orang tua meninggal di kampung, ya, keluarga semua pada datang kumpul, biasanya mereka tidak boleh pulang atau pergi meninggalkan kampung sesudah 7 hari. Nah, ini di sini makanya Yesus ketika hari pertama minggu itu menambahkan diri kepada pemerintah salam damai, karena sudah lewat 7 hari baru ada damai sejahtera. Oke lah, yang mau pulang pergi kerja meneruskan kehidupan dan lain-lain segala macam, dan keluarga pun sudah tenang dan damai, semua sudah berkumpul, semua sudah doakan, semua sudah ikhlaskan dan lain-lain. Itu satu tradisi yang kita di sini. Jadi tradisi kita di sini juga di kampung-kampung, ya, saya masih sering dengar ada beberapa pastor muda atau bruder itu yang orang tuanya meninggal itu begitu juga. Hari ke-7 dia baru boleh pulang dari kampung. Orang kampung nasib kan nggak boleh, biarpun ada sesibuk apapun dan segala macam. Nah, itu satu tradisi yang juga dari dari tradisi gereja kita yang semua sudah tertanam oleh misionaris kita yang terdahulu. Sekarang mari kita lanjutkan dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita, doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa, sumber belas kasih dan kerahiman ilahi, untuk keselamatan arwah kedua orang tua kita, Ibu Maria dan Bapak Ildefonsus Avelson. Ya Bapa, kepada kerahiman-Mu kami percayakan arwah Ibu Maria yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu, dan Bapak Ildefonsus Avelson yang telah Engkau panggil 5 tahun yang lalu,
menghadap kehadirat-Mu. Semoga wafat putramu menjadi jaminan penebusannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bukalah pintu surga bagi Ibu Maria dan Bapak Ildefonso Avelson, dan bangkitkanlah dia untuk kehidupan yang kekal, yang telah Kau janjikan kepada kami dengan perantaraan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kuatkan dan tabahkanlah hati keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka mendapatkan penghiburan sejati dari iman mereka akan Yesus Kristus, sumber kehidupan kekal bagi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah semua anggota keluarga, sanak saudara, dan warga lingkungan ini, agar kami dapat memandang setiap situasi hidup kami sebagai kehendak-Mu yang tidak terelakkan, sehingga kami tetap setia dalam pengabdian kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam tingkah laku kami setiap hari memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan-Mu yang tidak berkesudahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.